Hai kaum rebahaners, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja, biar bisa terus nonton alur cerita film dari channel Pak D, No Intro. Kali ini Pak D bakal nyeritain alur cerita film yang berjudul My Boss My Teacher, dimulai dengan seorang pria bernama Sang Do yang berada di kelas kuliah. Sebenarnya Sang Do bukanlah seorang mahasiswa. Dia diminta untuk menggantikan seorang pria bernama Do-sik, yang merupakan bosnya. Namun pada akhirnya, tindakan Do-sik diketahui oleh bos besarnya yang menyuruhnya untuk menyelesaikan kuliahnya sendiri karena pendidikan sangat penting. Do-sik kemudian mengajak Sang Do untuk berdiskusi tentang studinya, dan dia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studinya dengan kemampuannya sendiri. Sang Do mengatakan bahwa sebelum lulus kuliah, ia harus melakukan praktik kerja sebagai guru di sebuah sekolah menengah atas. Mendengar penjelasan itu, Do-sik kesal karena harus kembali ke sekolah. Setelah itu, ia langsung mengenakan jas layaknya seorang guru sambil berlatih berbicara di depan cermin. Hari berikutnya adalah hari pertamanya mengajar di sekolah sebagai guru. Do-sik dikawal oleh Sang Do, Daegari dan Dong Pal dengan mobil. Karena Do-sik tidak ingin identitasnya diketahui sebagai bos gangster, ia memutuskan untuk turun ke pinggir jalan. Namun sayang, hal itu membuat Do-sik terlambat ke sekolah, sehingga ia masuk melalui celah di pagar sekolah. Setelah itu, ia langsung masuk ke kelas untuk diperkenalkan oleh guru senior tersebut kepada para siswa sebagai guru bimbingan konseling yang mengajarkan tentang etika. Awalnya Do-sik mengajar mereka dengan baik, tapi lama-kelamaan dia menjadi emosional karena semua siswa di kelas itu sangat nakal dan berisik. Saat Do-sik marah, dia melihat seorang siswa laki-laki sedang tidur. Kemudian dia mendekatinya dan memukul tubuhnya dengan sebuah buku, tanpa berpikir itu adalah bos besarnya. Do-sik dan bos besarnya berbicara di belakang gedung sekolah saat jam istirahat. Bos besarnya memberitahu dia bahwa dia belum memiliki ijazah sekolah menengah atas, jadi dia memutuskan untuk melanjutkan sekolah lagi. Meski sangat malu menjalaninya, ia menegaskan sekali lagi bahwa pendidikan itu sangat penting. Sore harinya, Do-sik bertemu dengan salah satu guru privat yang akan mengajarinya tentang etika karena belum pernah kuliah. Namun mereka tidak melakukan kegiatan belajar mengajar. Sebaliknya, mereka minum alkohol dan bersulang bersama sampai mabuk, dan terjadi keributan di ruangan itu. Keesokan harinya Sang Do, ditemani oleh Daegari, pergi ke bandara untuk terbang ke Hong Kong. Sang Do diminta untuk menggantikan Do-sik dalam mengelola bisnis gangsternya. Do-sik memilih Sang Do karena menurutnya dia adalah pria yang cerdas dan fasih berbahasa Inggris. Namun, saat melewati petugas imigrasi di bandara, Sang Do tidak bisa berbahasa Inggris. Saat petugas pria bertanya apakah dia membawa senjata atau narkoba, Sang Do menjawab ya, sambil bertepuk tangan. Mendengar jawaban itu, petugas pria itu menekan tombol merah untuk memanggil polisi bandara. Kemudian polisi bandara segera datang ke sana untuk menangkap dan menahan mereka. Sementara itu, di sekolah, Do-sik diminta oleh seorang guru senior untuk menjaga gerbang dan mengawasi siswa yang datang terlambat sambil membawa tongkat untuk memukul mereka. Dia melakukan tugasnya tanpa membeda-bedakan siswa. Bahkan siswa istimewa yang diprioritaskan oleh Tuan Lee di sekolah tetap dihukum olehnya. Pak Lee yang mengetahui kejadian tersebut langsung menuju ke ruang kepala sekolah yang sedang berkumpul dengan para guru. Dia langsung memarahi mereka semua karena tidak terima dua siswa istimewa dipukuli. Dia bahkan menamparkan kepala sekolah. Di sisi lain, Do-sik melihat seorang mahasiswi, bernama Mi Jung, yang hendak memasuki kamar Tuan Lee. Di ruangan itu, Pak Lee meraba-raba Mi Jung meskipun dia terlihat tidak nyaman dengan perlakuannya. Do-sik diminta oleh Pak Lee untuk membuat kopi di kamarnya. Saat itu, ia melihat dua siswa laki-laki sedang bertransaksi sesuatu yang mencurigakan. Saat Do-sik sedang makan malam dengan beberapa guru, dia mendapat fakta baru. Mereka mengatakan bahwa Tuan Lee sekarang adalah penguasa sekolah, yang lebih mengerikan daripada preman jalanan. Keesokan harinya ketika Do-sik tiba di sekolah, dia melihat sekelompok siswa laki-laki nakal yang menggertak teman laki-lakinya sambil merokok. Bahkan bos besarnya pun menjadi korban bullying. Tanpa pikir panjang, Do-sik langsung menghajar mereka semua dan menghukum mereka, termasuk bos besarnya, karena memanjat tiang bendera. Setelah kejadian itu, Do-sik diperingatkan oleh wakil kepala sekolah untuk tidak bersikap kasar kepada para siswa. Kemudian kepala sekolah datang dan membela Do-sik. Menurutnya, itu adalah pelajaran bagi siswa untuk bertanggung jawab. Sore harinya, Sang Do dan Daegari yang baru pulang kerja dimarahi oleh Do-sik karena telah membuat kekacauan di bandara dan berbohong padanya. Setelah itu, Do-sik mendiskusikan praktik lapangannya dan meminta saran untuk menghukum muridnya dengan benar. Daegari yang mendengar ini tertawa dan menggoda Do-sik, namun dia langsung ditangkap menggunakan gesper oleh Do-sik. Setelah itu, Do-sik bertemu dengan bos besarnya dan berendam bersama di bak mandi air panas.
Bos besarnya mengatakan kepadanya bahwa bibirnya terluka karena diintimidasi oleh siswa preman di sekolah. Keesokan harinya Dosik diminta untuk menggantikan guru senior lagi, tapi kali ini dia diminta untuk mengajar olahraga. Sejak saat itu, ia menjadi akrab dengan murid-muridnya. Di sisi lain, bos besarnya masih menjadi sasaran bullying oleh sekelompok siswa laki-laki preman. Sebenarnya, Dosik telah meminta Dongpal untuk pergi ke sekolah juga dan melindungi bos besar mereka, tapi tak disangka Dongpal juga menjadi sasaran bullying mereka. Setelah jam mengajar selesai, Dosik dan Sangdo, bersama seorang guru wanita, pergi ke kedai minum untuk minum alkohol bersama. Ternyata pemilik toko miras adalah nenek Mijung, tempat Mijung bekerja. Malam itu, neneknya memarahinya, dan karena malu, dia meninggalkan toko. Dosik kemudian mengejarnya dan menyarankan Mijung untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak menurut. Sementara itu, tidak lama kemudian, bos besarnya juga datang ke kedai. Sangdo segera membawa pulang guru perempuan itu, yang sangat mabuk. Namun ketika bos besarnya baru saja duduk, tiba-tiba Daegari memukulnya karena mengira bos besar mereka hanyalah siswa biasa. Daegari yang merasa takut, segera pergi dan lari dari sana. Sore harinya, Sangdo mendapat informasi bahwa sekolah tempat Dosik saat ini berada di bawah kendali geng Shin dari B-Boys. Mereka adalah pemilik lapangan golf dan aset lainnya di bawah naungan yayasan. Selain itu, mereka juga mendukung proyek resort. Tanpa pikir panjang, Dosik memerintahkan Dongpal untuk terus mengikuti Tuan Li. Di sisi lain, Daegari bertemu dengan istrinya bernama Chonja untuk membicarakan anak-anak mereka di sebuah kafe. Chonja marah pada Daegari karena selama ini dia tidak pernah bertanya tentang anak-anak mereka. Kemudian dia meminta Daegari untuk pindah dan berhenti bekerja dengan Dosik karena menurutnya dia tidak menghasilkan banyak uang, tapi Daegari menolak. Dia kesal dan meninggalkannya di sana sendirian. Kemudian Daegari pergi menemui Dosik di kamarnya. Dia meminta maaf atas tindakan cerobohnya. Sangdo juga membantu Daegari untuk berbicara dengan Dosik agar dia bisa memaafkan Daegari. Dosik, yang mempraktikkan etika dan kesabaran, memaafkannya dan mengizinkan Daegari untuk terus bekerja dengannya. Daegari sangat senang sehingga dia berterima kasih kepada Dosik sambil menangis. Tapi saat Daegari dimaafkan oleh Dosik, dia melakukan kesalahan lagi. Saat geng dari Hong Kong datang untuk membicarakan sebuah proyek, Sangdo dan Daegari ingin menyambut mereka. Tapi Dongpal menghalangi mereka karena Dosik tidak bisa mempercayakan masalah ini kepada orang lain. Tapi Sangdo dan Daegari masih memaksa masuk ke kamar anggota geng Hong Kong. Mereka berdebat tentang wilayah di antara mereka, dan geng Hong Kong ada di ruangan itu karena mereka mengenali wilayah yang sama. Daegari yang merasa emosi, langsung melempar anggota geng Hong Kong tersebut menggunakan gelas kaca sehingga menimbulkan keributan di dalam ruangan. Setelah mengetahui kejadian itu, Dosik memanggil Daegari dan Sangdo ke kamarnya untuk memarahi mereka karena bisnisnya terancam bangkrut karena tindakan mereka. Dia sangat kecewa dengan Daegari yang baru saja dimaafkan tetapi menyebabkan masalah lagi, sementara Sangdo percaya dia adalah pria yang pandai dalam bisnis tetapi malah mengecewakannya. Sementara itu, Dongpal yang masih mengikuti Pali, akhirnya menangkapnya saat menyalin kunci jawaban untuk menjualnya secara diam-diam. Di malam hari, Dosik bertemu Mijung di meja sambil bermain ayunan dan merokok. Mereka tampak tertutup dan bermain dengan pesawat kertas bersama di sana. Keesokan harinya seorang wanita mencari Dosik di sekolah, tetapi dia langsung menamparkan Dosik ketika dia mendekatinya. Dia mengatakan bahwa Dosik telah menghamili seorang wanita bernama Miran dan dia saat ini akan mengakhiri hidupnya, jadi dia harus bertanggung jawab. Guru yang ada di sana meminta wanita itu keluar dari kamar guru, tapi dia terus berteriak bahwa Dosik harus bertanggung jawab atas Miran, jika tidak, dia akan membunuhnya. Para siswa yang mendengar teriakan wanita itu langsung menatap Dosik dengan negatif bahkan mencemoohnya. Ketika Mijung lewat, Dosik memintanya untuk menemaninya berbicara di taman sambil bermain dengan pesawat menggunakan remote control. Saat Dosik ingin mengungkapkan cintanya pada Mijung, dia langsung memotongnya dan berkata bahwa dia hanya ingin menganggap Dosik sebagai kakak laki-lakinya. Kemudian mereka berdua pergi ke arena bermain untuk menaiki beberapa wahana bersama. Pada malam hari, Merlit terlihat membuka brankas dan menyalin kunci jawaban untuk dijual kepada para siswa. Tanpa sadar, Dongpal mengikutinya dan akan memberitahu Dosik tentang hal itu. Sementara itu, Dosik dan Mijung pulang malam itu setelah menghabiskan sepanjang hari bersama. Tapi ketika mereka tiba di halte bus, hujan turun. Dosik berkata dia ingin pergi ke toko di seberang jalan untuk membeli payung. Tidak lama kemudian, Tuan Li datang ke halte bus. Ternyata Mijung adalah pacar Tuan Li selama ini. Dia melakukan itu semua untuk mendapatkan uang dari Tuan Li untuk membayar sekolahnya. Tuan Li memaksa Mijung untuk ikut dengannya dan bahkan menyiksanya secara fisik. Ketika Mijung hendak meninggalkan Tuan Li, dia ditabrak mobil.
Salah satu teman wanita Mi Jung menyaksikan seluruh kejadian dari belakang halte bus. Do-sik yang melihat kejadian itu menangis dan langsung membawanya ke rumah sakit. Namun sayang, nyawa Mi Jung tak tertolong, dan dia meninggal. Do-sik marah. Dia segera pergi menemui Tuan Lee, yang sedang makan malam di sebuah restoran mewah. Dia membawa tongkat kayu untuk memukulnya. Sesampainya di kamar, Do-sik langsung menyerang Pak Lee sehingga menimbulkan keributan. Keesokan harinya rumor beredar di sekolah. Banyak yang mengatakan kalau Mi Jung berkomitmen untuk mengakhiri hidupnya karena dihamili oleh Do-sik. Beruntung, salah satu siswi melihat kejadian tersebut dan menceritakan semuanya kepada teman-temannya sambil menangis. Saat Do-sik berada di makam Mi Jung, dia didatangi oleh sekelompok geng B-Boys yang berniat membalaskan dendam Tuan Lee. Do-sik kemudian menyerang salah satu geng B-Boys, lalu teman-temannya mengeroyok Do-sik menggunakan tongkat kayu. Ketika Do-sik kewalahan dengan mereka, bos besarnya datang menggunakan sepeda motor sport untuk membantunya. Bos besar Do-sik langsung menyerang mereka, hingga akhirnya pemimpin geng B-Boys menantangnya untuk bertarung 1 lawan 1. Bos besar Do-sik menerimanya dan menendang alat kelaminnya hingga terjatuh. Kemudian anggota B-Boys menyerang bos besar Do-sik dalam sebuah geng. Sang-do dan Daegari beserta anggotanya datang ke tempat tersebut untuk membantu bos mereka, dan kemudian terjadilah perkelahian antara kedua gangster tersebut. Saat pertarungan sedang berlangsung, Dongpal datang bersama siswa sekolah lainnya untuk membantu Do-sik. Karena geng B-Boys kalah jumlah, pemimpin mereka akhirnya menyerah dan pergi. Keesokan harinya, Do-sik berkata dengan berat hati bahwa hari ini adalah hari terakhirnya mengajar di sekolah karena akan dipenjara. Ketika polisi membawa Do-sik ke kantor polisi, semua siswa di sekolah tersebut menyuruhnya untuk tidak pergi sambil melemparkan pesawat kertas melalui jendela kelas. Tidak lama kemudian, Merli juga ditangkap polisi karena terbukti menjual kunci jawaban kepada murid-muridnya dan melecehkan gadis-gadis di bawah umur. Beberapa tahun kemudian, Do-sik yang baru saja dibebaskan dari penjara langsung menemui bos besarnya untuk mengucapkan selamat atas kelulusannya dan berhasil mendapatkan ijazah sahnya. Dia menyarankan bos besarnya melanjutkan sekolah mafia di Italia. Pesan moral yang bisa dipetik dari film ini adalah jangan lari dari sesuatu hanya karena kita tidak mau melakukannya. Karena jika kita mencoba melakukannya, mungkin tidak seburuk yang kita pikirkan.